Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan pagi dalam edisi Selasa 26 Juli 2022. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pagi ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam ini boleh kami lalui. Pagi ini kami kembali untuk membaca firman Tuhan. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Buat saudara kami dimanapun berada, biarlah mereka dapat melakukan seperti yang kami lakukan pada pagi ini. Membaca firman Tuhan karena firman-Mu merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Roma pasal 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-36. Penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai sejumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka. Apabila aku menghapus dosa mereka, mengenai Injil mereka seteru Allah, oleh karena kamu, tetapi pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini menjaga kepercayaan. Kepercayaan dari seseorang merupakan hal yang harus kita jaga. Karena tidak semua orang bisa dengan mudah percaya kepada orang lain dan tidak semua orang bisa menjaga kepercayaan dengan baik. Selagi masih ada orang yang menaruh kepercayaan kepada kita, maka jagalah kepercayaan itu. Bangsa yang menjadi pilihan Allah di antara banyak bangsa, nyatanya mengalami kegagalan sebagai bangsa yang takut akan Allah. Kegagalan menjadi bangsa pilihan membuat mereka disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk karena kehidupan mereka yang sering memberontak kepada Allah. Namun ketegaran hati Israel nyatanya tidak membuat Allah menghukum dan membinasakan mereka. Tetapi hal itu justru dipakai Allah untuk menjangkau bangsa-bangsa lain. Sebab kasih Allah adalah kasih yang tidak terbatas hanya kepada bangsa Israel. Ayat 25. Allah tidak tinggal diam terhadap ketegaran bangsa pilihannya. Kemurahan Allah bagi bangsa semata-mata karena kasih-Nya bagi mereka. Dan karena itulah Paulus menekankan kepada jemaat di Roma untuk menyadari bahwa keselamatan yang merupakan karya agung Kristus menjangkau seluruh bangsa, sebab tidak ada seorang pun yang dapat menjangkau pikiran Allah. Yang pasti hanyalah kemurahan Allah dinyatakan bagi mereka yang mau menerima dan percaya kepadanya. Sudah selayaknya sebagai orang percaya, kita menjaga kepercayaan dari Allah untuk menikmati persekutuan dengannya. Kepercayaan itu dengan hidup memberitakan kebaikannya, menjadi terang dalam kegelapan,
menjadi berkat dalam perkataan dan tindakan, terlebih saling mengasihi sebagai umat yang dikasihinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami baca pada pagi hari ini. Kiranya kami mampu memahami dan terlebih melaksanakan dalam kehidupan kami. Tuhan, jika sekiranya ada dari anak-anak-Mu yang lalai, kiranya Engkau mengingatkan dan tuntun ke jalan yang seturut kehendak-Mu. Kami akan melalui aktivitas kami di hari ini. Tuhan berkati dan sertai kami, agar semua rencana dan aktivitas kami dapat kami jalani dengan baik. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit dalam kelemahan tubuh, Tuhan lawat dan jamah mereka, sehingga mengalami kesembuhan. Tuhan berkati dengan semangat, kesabaran, dan sukacita bagi orang-orang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat, dan mendukung saudara-saudara kami yang sakit. Jika ada saudara kami yang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan dan dimampukan melewati segala pergumulan itu. Saudara-saudara yang bersuka cita mengalami kesuksesan, Tuhan berkati mereka dengan segenap sukacita dan senantiasa bersyukur. Tuhan berkati pula saudara-saudara kami yang berulang tahun, agar senantiasa bersyukur atas pertambahan tahun anugerah Tuhan. Kami teringat juga kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut. Tuhan kuatkan dan hiburkan di masa-masa usia indah mereka. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakanlah dan dengarkanlah doa kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan pagi pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dalam menjalani hari ini. Haleluya. Amin.